Baik kaum muslimin, menurut Ibnu Abbas, jadi tanda besar kiamat yang pertama itu adalah dukhon. Setelah dukhon adalah Dajjal. Setelah Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Setelah Isa adalah Ya'juj dan Ma'juj. Oh ya, ada satu hal yang lupa. Perbedaan tanda-tanda kecil kiamat dengan tanda-tanda besar kiamat, Pak. Kalau tanda kecil kiamat itu sifatnya bisa lokal. Sifatnya bisa lokal. Tapi kalau tanda besar kiamat, satu bumi ikut menyaksikan dan merasakan. Awas, saya ulangi kembali. Perbedaan tanda kecil kiamat dengan tanda besar kiamat. Kalau tanda kecil kiamat sifatnya bisa lokal, seperti Rasul menubuatkan di Syam, Syria akan terjadi perang nanti. Perang yang panjang, banyak penghancuran, banyak pembunuhan, pembantaian, negeri-negeri, kota-kota dihancurkan, umat Islam dipaksa murtad, pengusiran yang sangat kejam, dan seterusnya. Nabi menggambarkan itu, berarti itu hanya lokal, dan itu adalah tanda kecil. Tapi kalau tanda besar, peristiwanya besar, berat, satu dunia, satu bumi menyaksikan dan merasakan. Ya, Dukhon, Dajjal, Isa, Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari sebelah barat, kemudian Dabbatul ardi keluar dari perut bumi, angin lembut yang bertiup, itu satu bumi merasakan, Pak. Bapak jangan lagi bertanya setelah ini Ya'juj Ma'juj nyampe nggak ke sini? Nyampe kaum muslimin. Dajjal nyampe nggak ke Banjarmasin? Insya Allah pasti nyampe. Begitu jawabannya. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, nah tanda besar kiamat ini tidak akan terjadi sampai simpulnya diputus. Apa? Terjadi dulu penyebab, yang karena penyebab itu muncullah tanda besar kiamat yang pertama, dukhon. Subhanallah, di dalam hadis yang diceritakan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang jayyid, Ibnu Abi Mulaikah berkata, guruku Abdullah ibnu Abbas pagi tadi berkata, saya semalaman gelisah, saya tidak bisa tidur. Kami bertanya, kenapa wahai tuan guru? Siapa yang bercerita ini, Pak? Siapa yang bercerita ini? Abdullah ibnu Abbas. Saya semalaman tadi nggak bisa tidur. Kenapa tuan guru? Kata Ibnu Abi Mulaikah, dia adalah murid, salah satu murid terpintar dan paling diandalkan oleh Ibnu Abbas. Kenapa wahai tuan guru? Beliau mengatakan, sahabat-sahabatku berkata malam tadi mereka sudah melihat meteor mengarah ke bumi, berarti besok terjadi dukhon. Ini kata Ibnu Abbas. Coba lihat bagaimana yakinnya para sahabat bahwa zaman mereka itulah zaman tanda-tanda besar itu akan terjadi. Meteor datang mengarah ke bumi, mereka yakin besok terjadi dukhon. Sementara Bapak Ibu, bukankah dukhon itu tanda besar kiamat yang pertama? Berarti apakah dia yang dimaksud dengan simpul tadi? Iyuqta'u silk. Silk itu apa? Silk itu menurut athar dari Ibnu Abbas tadi, dia adalah hantaman meteor menabrak bumi. Siapa tadi yang mengatakan Ustadz Meteor? Oh, waladuh. Saya dikatakan Ustadz Meteor sudah datang karena saya menguraikan tentang meteor kaum muslimin. Baik, berarti dukhon hanya terjadi apabila, dukhon ini sebagai tanda besar kiamat, apabila bumi sudah mengalami hantaman dan serangan meteor. Di sini letaknya, ini meteor. Meteor ini mempunyai dampak langsung sebagai terjadinya tanda besar kiamat yang pertama. Ada apa dengan meteor? Yang belajar ilmu fisika atau ilmu astronomi pasti kenal dengan ulasan-ulasan pembahasan NASA. Karena urusan perbintangan, urusan ruang angkasa tidak akan lepas daripada kupasan NASA Amerika Serikat. Baik kaum muslimin, saya sudah sampaikan entah malam tadi entah pagi tadi ya, bahwa 43 tahun yang lalu, pagi tadi atau malam? Pagi tadi, 43 tahun yang lalu. Oh iya benar, 43 tahun yang lalu NASA sudah mengumumkan
bahwa 2013 ke atas bumi kita memasuki arus sungai meteor di ruang angkasa. Jadi begini, ini arus sungai meteor, ya. Jumlah meteor yang melesat di sini sangat banyak sekali, ratusan juta dan bahkan sampai kepada miliaran. Dan ini adalah arus sungai meteor yang tetap, sementara meteor yang lain satu persatu ada di yang melesat juga. Bumi kita 2013 mulai masuk ke arus, melintasi arus sungai meteor ini. Kecepatan meteor di ruang angkasa Bapak Ibu, satu meteor itu kecepatannya 120.000 km per jam. Per jam loh, 120.000 km per jam. Besarnya meteor antar satu dengan yang lain itu beda-beda. Ada yang sangat besar, ada yang kecil. Nah, kalau seandainya meteor ini garis diameternya, satu meteor saja garis diameternya 2 km saja, menurut Michel Penn, beliau adalah seniornya pakar astronomi dunia yang menjadi rujukan juga oleh NASA Amerika Serikat. Michel Penn mengatakan, kalau satu meteor saja yang garis diameternya 2 km menghantam bumi, kekuatan ledakan yang akan dihasilkannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang dulu pernah menghantam Nagasaki dan Hiroshima. 1 juta kali lipat. Kebayang? Kebayang? Kalau garis diameter satu meteor itu 2 km saja. Uraian ini silakan nanti dilihat di kitab Zikir Akhir Zaman, di pembahasan halaman 255 ke atas. Itu pembahasan hantaman asteroid menabrak bumi. Kaum muslimin yang kami muliakan, 1 juta kali lipat bom nuklir. Sehingga kalau meteor ini jatuhnya ke laut, kata Michel Penn, jatuhnya ke laut akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. 230 meter. Makanya baru saja saya dijemput kemarin ke airport, saya akan nanya, Banjarmasin ini dari laut berapa ketinggiannya, saya tanya. Enggak, itu pertanyaan saya. Siapa yang jemput saya kemarin? Saya langsung tanya, kenapa? Enggak, saya ingin tahu saja. 230 meter kalau jatuhnya ke laut, Pak. Dan itu kecepatannya Masya Allah, kecepatannya ratusan kilometer per jam. Kecepatan tsunami itu maksud saya. Kalau jatuhnya di kutub utara atau di kutub selatan, kata Michel Penn, kutub itu kan ada gunung es abadi di sana. Apabila dia menghantam kutub utara atau kutub selatan ini, maka akan melelehlah gunung es abadi tersebut. Akibatnya permukaan air laut akan naik 7 meter lagi satu bumi. 7 meter. New York, New Zealand, Chicago, Jakarta, seluruh kota-kota yang dibangun di tepi pantai, apalagi Belanda, Jepang, ya, yang rendah dari laut atau dekat saja jaraknya, tenggelam semua. Dan Nabi memang menubuatkan di hadis lain, di akhir zaman akan banyak penenggelaman negeri-negeri dan kota-kota, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas, ini mulai pembahasannya mencekam Bapak Ibu. Akibat daripada meteor, kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan. Tapi kalau jatuhnya meteor itu di daratan, inilah yang sesuai dengan ayat dan hadis. Inilah yang terjadi. Kalau jatuhnya di daratan, maka dentuman yang besar meteor ini akan menimbulkan lobangan di permukaan daratan bumi yang besar. Partikel-partikelnya yang membumbung ke udara dengan cepat. Ini kan gelombang kejutnya menghasilkan kecepatan laju 800 km per jam. Dengan sangat cepat, partikel-partikel yang tadi membumbung ke udara, membungkus atmosfer bumi kita, membungkusi bumi ini. Maka bumi menjadi gelap gulita. Dukhon apa artinya? Dukhon artinya adalah kabut debu yang sangat tebal lagi panas. Kabut debu yang sangat tebal lagi panas. Saking tebalnya, kata Nabi SAW, kamu tidak mampu melihat telapak tangan kamu walaupun kamu dekatkan ke arah wajah.
Kamu tidak mampu membedakan kapan siang dan kapan malam. Dan itu lamanya 40 hari 40 malam, kata Rasulullah. Menurut NASA Amerika Serikat, menurut pakar-pakar astronomi dunia, bila hantaman meteor terjadi 1 tahun, kata mereka, bumi ini gelap. Tapi kata Rasulullah hanya 40 hari. Mana yang benar? Bapak karena orang beriman, Bapak langsung mengatakan Rasulullah. Gimana caranya supaya bisa jadi 40 hari sementara pakar mengatakan 1 tahun? Nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, akan ada hujan, yang hujan tersebut membawa petaka bagi apa yang diturunkannya. Hujan ini akan menghentikan langsung semua partikel-partikel tebal yang ada di langit akibat ledakan meteor. Subhanallah, sambung menyambung hadis Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin, jadi kalau jatuhnya ke daratan timbullah dukhan. Dukhan ini 40 hari 40 malam. 43 tahun yang lalu NASA Amerika Serikat telah mengumumkan kepada dunia, akhir 2012 Amerika telah mengingatkan kembali bahwa bumi kita akan memasuki arus sungai meteor. Tapi banyak yang tidak ngeh, Pak. Ternyata 2013 sudah terjadi. 3 meteor masuk ke bumi kita. Tolong diingat, silakan dicatat tanggalnya. Tanggal 15 Februari 2013 meteor pertama menghantam bumi, tapi kecil. Meteor ini melesat dan masuk ke Siberia, Rusia. Langsung jatuh tepat di Danau Es. Ya, Danau Es ini langsung menggelegak dan seperti kawah Gunung Merapi, Pak. Langsung berapi dan menggelegak. 30.000 gedung-gedung dan rumah yang dindingnya dari kaca meledak, pecah, kemudian melesat seperti kecepatan peluru. 1.200 korban saat itu dari manusia. Rusia mencak-mencak dan ribut, lalu ngajak negara-negara besar dunia untuk menghancurkan meteor-meteor yang akan menghantam bumi. Akhirnya Amerika dan negara besar dunia angkat tangan. Meteor yang akan dihancurkan terlalu banyak. Sementara nuklir kalau menyerang di ruang angkasa belum tentu akan mampu menghancurkan meteor-meteor yang ada. Nyerah. Apa kata Rusia saat itu? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan bumi dari hujan meteor adalah Tuhan, katanya. Padahal itu negeri komunis. Sekali itu dia bilang, Tuhanlah yang bisa menyelamatkan bumi dari meteor. Masih ada di koran-koran besar dunia itu pernyataan itu, Bapak Ibu. Masya Allah. Pada tanggal 14 April di Argentina, di malam hari, hari Minggu, malam Senin, sedang ada konser musik raksasa. Meteor kecil masuk lagi, tembus, Pak. Dari atmosfer masuk. Nasib baiknya nggak sampai ke daratan, dia meledak di atas langit negara Argentina di malam hari. Ledakan ini menjadikan 8 kota terang benderang beberapa detik. Ini diberitakan di TV-TV besar dunia. Kalau di TV Indonesia, di Metro TV saya menyaksikannya. Kemudian ledakan yang ketiga, meteor ketiga yang masuk masih 2013, jatuhnya di Los Angeles pada tanggal 7 November. Los Angeles. Coba lihat, Pak, enggak pernah terjadi dalam 1 tahun sekian meteor masuk ke dalam bumi. Kenapa? Karena memang 2013 bumi kita start memasuki arus sungai meteor. Oke, ini satu sisi. Berarti apa dampak meteor bagi kehidupan manusia kalau jatuh ke bumi? Dampaknya, kata Rasulullah, seluruh orang kafir di muka bumi ini yang tidak sempat menyelamatkan diri, orang kafir yang nggak sempat menyelamatkan diri, dan orang Islam yang minim amal soleh, orang Islam yang banyak dosa, sama menderitanya dengan orang-orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri itu. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, kulit mereka melepuh, wajah mereka seperti meleleh, dari mulut mereka, dari hidung mereka mengeluarkan asap, dari lubang dubur mereka mengeluarkan asap, jantung dan paru-paru mereka bagaikan terasa terbakar. Sementara kata Rasulullah, orang yang beriman, yang amal solehnya sebelum kejadian itu banyak, Allah jadikan berkat iman dan amal solehnya, dia selamat. Ketika dukhan selesai, bumi kembali terang, maka saat itu orang beriman hanya seperti terserang flu dan demam saja sedikit. Masya Allah, kita utuh, Pak. Tapi orang-orang kafir yang nggak sempat menyelamatkan diri, meleleh, wajahnya menjadi jelek. Miss World yang kemarin cakep, jalan-jalan dengan penuh gaya,
Setelah dukhon kayak zombie-zombie berjalan. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini dampak daripada meteor. Dan sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami membedakan waktu sholat? Kan gelap nih, nggak bisa kita bedakan kapan siang kapan malam. Kaifa nusalli yauma dzaki ya Rasulullah? Bagaimana cara kami sholat pada waktu itu ya Rasulullah? Jawaban Nabi adalah taqdiruna laha qadraha. Kamu kira-kirakan saja waktunya. Ini kira-kira masuk zuhur nih, kira-kira masuk asar. Mau ngelihat jam, jangankan jam, telapak tangan saja kamu tempelkan kayak gini, kamu nggak akan mampu melihat saking tebalnya massa daripada partikel-partikel meteor itu, Pak. Masya Allah. Dan mata kita bisa perih, hidung kita bisa, Masya Allah. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan,